Halo Sobat Torto Diary, selamat pagi, balik lagi di channel Torto Diary. Hari ini hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021. Akhirnya kita bisa bikin konten lagi nih, miminnya baru sempat lagi nih, sorry ya. Jadi ini Sabtu pagi, seperti biasa kita mimin lagi ngopi nih. Tuh, udah pada ngopi belum? Ya, sambil ngeliat si Rocky nih, ya, Golden Greek yang udah 4 bulan dari bulan 4 tanggal 21 kemarin kita keep, ya, kita adopt sampai sekarang udah bulan Agustus ya, bulan 8, udah hampir 4 bulan. Nah, si yang lainnya sulcata, redfoot masih pada di dalam, belum kita keluarin. Nanti kita mau bersihin kandang outdoornya juga. Tapi ini kita lagi buat vlog dulu. Jadi di video kali ini kita mau bahas apa? Oke, kan banyak banget nih yang tanya, Bang, setup kandang setup kandangnya Torto Diary waktu awal-awal gimana sih, waktu kita piara si Hero yang sulcata sekarang udah besar banget, ukuran 30 cm up ya. Kita itu piara dari sekecil ini, dari si Rocky ya, dari 5 sentian, sekarang udah 32 cm si Hero itu. Nah, pasti banyak yang bertanya, setup kandangnya bagaimana sih di Torto Diary. Jadi di video kali ini kita mau kasih tahu kalian setup kandang kita yang sangat-sangat simple, dan mungkin buat yang low budget bisa ngikutin setup kandang kita. Tapi balik lagi ke kalian masing-masing. Kalau ada budget lebih, kalian bisa dekor kandangnya lebih bagus, lebih baik gitu ya. Jadi lebih estetik dilihatnya kalau di dalam rumah gitu. Oke, sebelum mulai, kini kita pindahin dulu si Rocky ya. Kita pindahin dulu si Rocky. Ini si Rocky tuh, wah udah sehat banget. Kita mau jemur dia tiap pagi, karena matahari pagi bagus banget buat mereka ya. Kita udah pindahin tuh ya ke kotak yang lebih gak terlalu besar. Terus di kandangnya kita bersihin. Oke. Ya oke, dia itu si Rocky kita jemur dulu ya, tanpa air, paling kita jemur sebentar aja, nanti baru kita rendam. Dan ini mataharinya nggak terlalu panas banget, masih matahari jam-jam 8 pagi ini. Oke, kita mulai ya. Jadi setup kandang di Torto Diary untuk baby umumnya kita biasanya pakai ya container box seperti ini nih ya. Oh ya, ini boleh dibilang kita setup kandangnya yang bener-bener low budget banget ya. Boleh ditiru boleh enggak, tapi ini kita udah terapin di sulcata dan redfoot, dan ternyata mereka oke gitu di sini dan bisa tumbuh dengan baik juga gitu ya. Yang pertama harus disiapkan adalah container box ya, container box seperti ini. Ukurannya lebih besar lebih baik. Kalau ini kan ukurannya lebarnya ini sekitar 50 cm ya. Kalau bisa minimal itu 50 cm, segede gini ya. Lebih besar lebih bagus, kayak 60 cm gitu ya. Ini 50 kali 40 ya. Ada yang 60 kali 40 kalau nggak salah. Ya, lebih besar lebih bagus. Karena apa? Biar mereka bisa lama di sini. Jadi pakai satu container box ini bisa lama, bisa sampai besar ya. Kalau cuma piara satu sampai 3 kura-kura, kita rasa cukup di satu container box ukuran 50 cm ke atas ya. Minimal kita bisa piara si kura-kura tadi dari ukuran 5 cm sampai 15 cm ya. Nanti 15 cm ke atas baru harus dipikirkan lagi tempatnya. Terutama kayak sulcata itu kan gede banget ya, bisa sampai 50 cm ke atas ya. Kalau
di atas 15 cm itu udah mulai cepet pertumbuhannya, kita harus pikirkan lagi tempat yang baik untuk mereka, karena kalau terlalu sempit kasihan juga mereka lambat berkembangnya. Oke, tadi itu yang pertama, tempat ya. Yang kedua, oh ya sorry, bentar, tempat itu tadi untuk harganya kontainer box kayak gini maksimal paling mahal sekitar 200.000. Ada yang di bawah itu, ada yang 100 ribuan. Tinggal tergantung kita sesuai budgetnya aja ya. Bisa cari di toko-toko online gitu, kayak marketplace gitu ya, kayak Tokopedia atau Shopee gitu ya. Nah, kalau kita pakai container box seperti ini, ketimbang pakai meja torto table, kita sudah menghemat budget banyak banget. Kalau torto table itu kan range harganya sekitar 500 sampai 700 ribu ya, yang ukuran 60 cm mungkin ya, lebarnya 60 cm. 500 sampai 700 ribu, ini paling mahal 200 ribu. Kita udah save budget sekitar 300 sampai 500 ribu. Nah, yang kedua adalah alasnya. Jadi waktu awal-awal kita keep itu kita bingung soal alas. Kita sempet pakai koran itu, alas koran beberapa minggu doang, karena menurut kita koran itu agak kotor. Kalau mereka pipis atau empuk, kotor ya, basah, kotor, dan bisa hancur koran itu, takutnya bisa termakan juga. Akhirnya kita nemuin, nah ini alas kayak gini nih. Ini udah agak jelek ya. Nah, ini udah agak jelek. Ini karpet talang ya. Belinya di mana? Ini kita bisa lihat ya. Ini pakai udah dari si Hero, mungkin ukuran jalan 7 cm kali ya. 7 cm sampai sekarang dipakai lagi sama si Rocky ya. Ini karpet talang, belinya di tempat bahan bangunan, harganya per meter cuma 8.000 ya. Ini kita pakai, worth it banget karena gampang dicuci. Yang pertama, gampang dicuci, terus gampang kering. Dicuci, jemur sebentar, kering. Setiap hari yang itu kita lakukan. Jadi ketika kita menjemur mereka ya, ini kandang kita bersihin juga, karpetnya kita cuci, kita jemur, kandangnya kering ya, karpetnya kering, mereka sudah bisa langsung balik di kandang mereka lalu masukin gitu. Kalau untuk yang baby ya. Jadi karpet ini harganya per meter cuma sekitar 8.000 sampai paling mahal 15.000. Kalian bisa cari di toko bahan bangunan. Nah, untuk pemakaiannya, ini kan dia ada dua sisi. Ada yang merah, ada yang hitam gini ya. Biasanya kita pakai yang hitam gini ya, kita nggak pakai yang merahnya. Karena kenapa? Takutnya ini ada bahan-bahan kimianya gitu ya, ada bahan-bahan lapisannya nih kayak gini, kulitnya gini, nggak, takutnya ada baunya gitu. Waktu awal beli memang kita cuci dulu, kita cuci yang bersih, disikat gitu pakai sabun ya, dibilas yang bersih, baru kita pakai gitu. Tapi kita pakai sisi belakangnya karena ini kan nggak ada tempelan apa-apa ya, jadi bagus juga buat torto. Oke, itu dari karpet aja tadi kita udah lumayan menghemat. Kalau kita pakai kayak Koko Khas gitu, Koko Fit, itu kan kita mesti beli per kilonya berapa gitu ya. Ada yang 15.000 sampai 30 ribuan ya. Tapi itu kan harus rutin diganti gitu. Selama beberapa hari atau beberapa minggu harus rutin diganti. Kalau ini kalian cukup cuci setiap hari, bersih ya. Dan pakainya bisa bertahun-tahun gitu, sampai si Hero ukuran 30 cm itu berarti pakai udah 2 tahun lebih ya. Oke, yang ketiga adalah ini dia, fitting lampu ya. Fitting lampu. Oke, kita jelasin ya.
Nah, ini kita habis keluarin si Gio ya. Nah, untuk fitting lampu kita pakai model seperti ini ya. Kalian bisa cari di marketplace, ini namanya fitting lampu jepit ya, karena bisa dijepit seperti ini. Nah, ya, bentar kita set dulu ya. Nah, fitting lampunya seperti ini, bisa dijepit di kandangnya langsung di container boxnya. Nah, ini modelnya yang lehernya fleksibel tuh ya, dia fleksibel banget lehernya. Jadi ini bagus, bisa diarahin mau ke spot mana lampunya nanti gitu. Untuk fitting lampu ini kita beli yang juga harganya yang murah mungkin ya, murah, kita nggak tahu mereknya apa, tapi kalau dilihat di marketplace kalian bisa cari fitting lampu E27 kalau nggak salah ya kodenya. Nah, ini harganya cuma sekitar 35.000 ya, ada mungkin yang di bawah 35.000, tapi ada juga yang merek bagus itu harganya sekitar 80 sampai 90.000. Tapi kita nggak pernah nyobain, makanya kita nggak bisa review. Kita reviewnya yang kita punya aja ya. Ini kita pakai lumayan awet juga dari awal-awal kita keep si Hero sama Gio ukuran 5 sampai 6 cm sampai sekarang nih. Tapi pakainya nggak full sampai mereka gede. Pakai ini cuma pakai beberapa bulan doang ya. Karena ketika di atas 10 cm udah hampir mereka nggak pernah pakai fitting lampu ini ya. Ini fitting lampunya ya, murah 35.000. Oke, kita lanjut yang keempat, mempercepat video aja. Yang keempat adalah lampunya. Di sini kita nggak pernah pakai lampu UVA UVB sama sekali ya. Jadi lampu apa yang dipakai kalau ada yang tanya? Nah, kita pakai lampu Philips seperti ini, lampu spot ya. Lampu Philips spot 40 watt ya. Kalau yang ini kita lumayan pakai dan lumayan beli agak banyak waktu itu. Waktu awal-awal kita sempat beli 2 sampai 4 karena untuk stok. Tetap kita butuh lampu dan fitting ini mencegah kalau musim hujan kadang suhunya itu sampai di dalam pun dingin banget, bisa sampai 28 derajat, 27 derajat, bahkan pernah sampai 26 derajat. Itu kasihan mereka kalau terlalu dingin. Makanya kita pakai lampu spot ini untuk menghangatkan saja. Ini nggak ada fungsi UVB-nya ya. UVB tetap kita pakai dari sinar matahari. Kayak pagi-pagi gini kita rutin jemur ya. Nah, untuk harganya juga ini nggak terlalu mahal. Lampu spot ini kisaran harga 20 sampai 30.000. Kalian bisa cari di marketplace juga. Kita nggak jualan di sini, nggak ada yang kita jual di sini. Kita cuma share peralatan apa aja yang kita pakai selama kita keep si sulcata dari ukuran 5 cm ya, dari kecil. Oh ya, untuk lampunya ini kita cuma bisa kasih contoh kotak boxnya. Lampunya udah nggak ada, lampunya udah dibuang, kita udah nggak pernah beli karena ini udah lumayan gede. Nah, kenapa kita nggak pernah pakai lampu ini lagi? Padahal ada si Rocky baby yang 5 cm, yang baru 4,5 sampai 5 cm. Nah, ini kita lagi trial si Rocky dengan tidak menggunakan lampu, tapi kita rutin jemur dia ya, seperti itu kita rutin. Ini udah agak lama jemurnya nih, tapi nggak apa-apa karena mataharinya nggak terlalu panas. Kita rutin jemur, kita mau lihat apakah dia mampu bertahan dan tetap sehat. Tapi syukurnya udah 4 bulan ini sehat dan pertumbuhannya bagus, makannya juga tetap lahap ya. Nah, kunci utamanya kalau kalian nggak mau pakai lampu sama sekali, kalian harus rutin jemur pagi-pagi untuk mereka mendapatkan cahaya matahari ya. Tapi untuk yang piara sulcata tetap kita rekomendasiin ada penghangat seperti ini ya, atau penghangat apapun, karena dia ini rentan banget untuk pilek. Berbeda dengan golden Greek ya, pasti berbeda. Sulcata ini rentan banget dengan pilek. Jadi cuaca dingin pasti dia gampang kena pilek. Oke, jadi itu setup awal
kandang dari Torto Dairy, nggak ada yang spesial, semuanya simple. Container boxnya murah, alasnya juga murah, fittingnya juga murah ya. Boleh diikutin, boleh enggak. Kalau yang punya budget lebih, mendingan beli kayak Torto table, ditaruh di dalam di atas meja yang bagus, cantik. Itu ngelihatnya juga seneng banget gitu ya, estetik banget kalau di dalam. Balik lagi, yang penting kita harus buat mereka ini tortonya nyaman di rumah mereka ya. Karena kalau mereka nyaman, kitanya juga seneng. Sebagai kiper paling seneng saat ngelihat mereka bisa makan di kandangnya, bisa tidur dengan enak di kandangnya, istilahnya gitu ya. Itu punya kepuasan pribadi sendiri deh dari seorang kiper gitu. Oke, karena videonya udah terlalu panjang, takut kalian bosan juga nontonnya, segitu dulu. Nanti di next video kita sharing-sharing yang lain lagi ya. Kita mau sharing juga gimana caranya bawa mereka keluar kota. Kita pernah bawa si Hiro, Gio sama Kuro, waktu itu 2 doang, si Hiro sama Gio. Kita pernah bawa ke Bandung, kita bawa masuk hotel, dan seru banget bawa mereka keluar kota ya, karena mereka berbeda. Seperti anjing atau kucing, mereka hewannya gak ada suara sama sekali, anteng banget ya. Nanti kita share, oke? Dan udah segitu aja. Buat yang suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Thank you banget yang udah ngikutin terus dari awal-awal kita buat video. Bye bye.